Pendidik grup Melangkah bersama FND Kesehatan hadir Jadi orang itu baru memahaminya kesehatan mental yang dimana misalnya tidak boleh pemikiran berlebihan, kesedihan berlebihan, hanya dipahaminya adalah pengobatannya secara fisikis. Jadi maksud saya yang secara mentalnya kita ambil perhatian, secara fisiknya pun itu kita ada aksi nyata di situ. Tadi kita membahas tentang emosional ya dok ya. Nah yang pengaruhnya itu terhadap beberapa fungsi organ yang akhirnya menjadikan penyebab penyakit. Contoh tadi kita sudah menyampaikan dok Stephen dibahas kemarahan yang emosionalnya terlalu tinggi, kegembiraan yang emosionalnya terlalu tinggi. Ya setidaknya fungsi organ jantungnya terganggu ya. Salah satunya dok dari sekian dampak fungsi organ lainnya ya dok ya. Nah lalu kalau ada rasa khawatir ya dok ya yang berlebihan juga, terus negatif tinggi itu dok, pemikiran yang terlalu berlebih gitu kan, bahkan kesedihan ini nih dok gitu kan. Nah itu kan saya pernah dengar juga nih dok, bahkan ya saya coba juga sih dok, kan saya juga mempelajari mendalami medis timur ya. Jadi kayak seperti kesedihan berlebihan itu masuknya ke paru-paru. Oh ya, fungsi organ paru-paru. Nah gimana nih menurut dok Stephen secara clearance dari medis barat gimana? Kalau kita dari medis barat yang tadi teman-teman sama bukannya udah saya jelaskan ya, cara gamblangnya atau fisiologinya udah kelihatan. Nah dari medis timur itu sesuatunya itu juga jelas gitu ya. Jadi medis timur itu ya jujur saya memang kalau buat mendalami ilmu kedokteran timur saya itu belum begitu terlalu dalam. Cuman yang saya tahu itu kan bahkan medis timur itu dia tuh pengaruh feng shui aja tuh. Itu kita sampai kalau teman-teman kan di Indonesia tahu ya, jadi ada beberapa orang yang percaya feng shui itu sampai mengatur arah rumahnya mesti ngadepnya ke sini nih, timur. Rumah arah tidur juga kan. Terus arah tidurnya mestinya ngadepnya ke sini. Terus ruang tamunya itu begini, istilah kata. Nah, kalau dia sampai kayak begitunya aja udah dinilai pengaruhnya, itu pasti secara medis timur itu tuh juga udah jelas gitu ya. Nah, saya cuma tahu sedikit sih soal medis timur. Biasanya tuh dia kan ada unsurnya itu kan kayu, tanah, api, logam, air. Nah ini kebetulan saya juga hobi nonton film Mandarin, jadi dulu saya sering nonton film silat, jadi saya tahu juga deh dikit-dikit. Nah itu memang sangat pengaruh gitu ya. Pengaruh kan dok ya, bukan berarti kan ada orang gini, apa hubungannya sedih sama paru-paru? Jadi orang itu baru memahaminya kesehatan mental yang dimana misalnya tidak boleh pemikiran berlebihan, kesedihan berlebihan, hanya dipahaminya adalah pengobatannya secara fisikis misalnya gitu kan. Sementara secara kesehatan kita yang harus nutrien misalnya, nutrisi kepada fungsi organ juga kan harusnya dilakukan ya dok ya. Betul, jadi gitu kan? Kalau kita udah jatuh nih keadaan mental yang negatif ya. Jadi, atau sedih kayak tadi lah dok, pengaruh ke fungsi organ paru. Sebenarnya ada trik-trik untuk kita segera mencegahnya gitu ya. Jadi yang trik pertama, teman-teman itu harus segera sadar nih bahwa oh ini posisi saya nih, mental saya ini lagi jelek gitu ya. Kita udah identifikasi dulu nomor satu. Terus habis diidentifikasi, kita yang nomor dua, kita tuh coba sadari dulu nih istilah kata, ini kamu titik akar permasalahan itu gara-gara apa sih gitu ya. Jadi jangan emosinya sampai emosinya kenapa gitu iya, kan? jadi jangan sampai begini, kamu sebenarnya emosinya di pekerjaan, terus habis itu kamu pas pulang misalnya naik motor senggolan sama orang, itu akhirnya tuh berantem. Itu kan sering kali ya kejadian sekarang kan gara-gara stresnya meningkat. Sebenarnya kamu tuh masalah di pekerjaan, kamu entah duitnya nggak dibayar, entah kamu di PHK, entah kamu ketipu sama orang, itu masalah realnya. Nah terus di jalan itu baru kesenggol sedikit atau baru kelihatan sedikit, itu dia langsung meledak di situ. Nah itu teman-teman sadari dulu tuh. Jadi titik mula permasalahan, akar permasalahan itu di mana dulu. Nah, begitu akar permulaan permasalahan itu udah kita kunci, oh saya titik asalnya itu tuh dari pekerjaan loh, saya titik asalnya itu dari uang loh, saya titik asalnya itu ternyata hubungan saya dengan istri saya yang terganggu, atau hubungan saya
dengan teman kerja saya yang saya rasanya ditipu. Nah, begitu itu udah kita sadari kan kita udah bisa ngunci tuh permasalahannya. Nah, kita jangan membuat masalah itu tuh terlalu lebar gitu teman-teman, gitu ya, secara mental. Jadi mental itu kan sebenarnya kan kita permainan itu nomor satu tuh kita pola pikir. Gimana caranya kita pola pikirnya itu segera menemukan akar permasalahan dan segera menemukan solusinya. Terus yang kedua, perasaan. Jadi gimana caranya itu membawainya itu secara positif gitu. Jadi istilah kata kalau kita di bahasanya spiritual itu pasrah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita nggak bisa terima nih di hidup ini gitu ya. Contoh misalkan kita ditipu, kita udah kerja bener, tapi kita ditipu bener gitu kan. Nah, istilah kata oke, ditipu, kita udah tahu temen yang menipu kan, itu kan cerita selanjutnya nih kita mau apa itu ya. Jadi kalau kita pikirannya buruk, terbawa emosi, itu malah akhirnya bisa ngambil tindakan yang error. Contoh misalnya malah membunuh dia, malah kriminal. Nah, itu kita salah di mata. Jadi dampak sosialnya juga dampak kena. sosial. Makanya teman-teman tuh hati-hati di situ. Begitu kita udah jatuh dalam satu peristiwa, jangan sampai jatuh lebih dalam. Itu pesan saya yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita tuh sebenarnya secara fisik pun itu banyak hal yang bisa ngebantu kita supaya istilah kata kita tuh nggak jatuh lebih dalam. Jadi contoh misalkan kita lagi stres nih, oke, kita udah sadari saya ditipu, saya stres, oke, tapi kita tetap dong, kamu mesti makan yang bergizi, kamu mesti tidur, terus kamu jangan pakai narkoba sama alkohol. Nah, itu kan secara fisik kita mesti kita sadari, kita lakukan. Kita olahraga, terus atau misalnya saya lagi demen nih film ini ke bioskop, ya udah kita kalau bahasa anak sekarang itu namanya healing. Kita healing, kita selesaikan gitu. Jadi secara fisiknya itu tuh memang kita memang aktif gitu. Nah, atau saya senengnya coklat. Nah, di kandungan coklat pun kan ada suatu zat yang buat memperbaiki mood ya. Itu banyak tuh. Jadi ada orang yang senengnya itu sama coklat. Terus ada orang misalnya senangnya sama makanan pedas gitu. Nah, tetap itu dijaga yang seperti itu. Nah, jadi maksud saya yang secara mentalnya kita ambil perhatian, secara fisiknya pun itu kita ada aksi nyata di situ. Nah, terus secara spiritualnya pun itu kita sampai titik akhirnya kita mesti menerima dan berpasrah kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan memang menginginkan peristiwa ini terjadi di kehidupan saya gitu. Nah, sehabis ini istilah kata hal apa yang mesti saya lakukan sehingga Tuhan itu tuh masih tersenyum sama saya. Nah, kurang lebih begitu triknya, trik dasarnya teman-teman. Betul, Dok. Jadi artinya gini, Dok, kita itu setelah mengetahui apa yang menjadi titik lemah kita perlu sadarikan, Dok, yang dimana fungsi tadi segala macam kejadian fisikis terhadap seseorang itu akan juga mengganggu fungsi organ manusia yang tadinya awalnya misalnya memang orang ini kan semua misalnya sudah punya masing-masing gejala nih misalnya, dipiculah oleh rasa emosi yang tadi sedih berlebihan.